Gizi Nasional menyatakan bertanggung jawab penuh atas insiden keracunan makanan yang terjadi akhir-akhir ini. BGN menegaskan keselamatan masyarakat adalah prioritas utama dan akan mengevaluasi prosedur operasional agar insiden serupa tak berulang. Bersama saya, Angelika Eva Gam, Anda menyaksikan Sindu Sore. Kita awali informasi pada sore hari ini. Masalah klasik yang dari tahun ke tahun belum kunjung tuntas di Jakarta adalah kabel udara semrawut. Kabel-kabel yang saling tumpuk hingga menjuntai tersebut bahkan memicu kebakaran seperti di Jalan Lejen S. Parman, Jakarta Barat. Lagi-lagi kabel listrik semrawut terbakar, kali ini pada tiang listrik di Jalan Lejen S. Parman, Jakarta Barat. Api semakin membesar hingga menyambar kabel lain di sekitarnya. Lokasi kabel terbakar juga berdekatan dengan jembatan penyeberangan orang dan halte. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian dan kabel-kabel terbakar kembali dipulihkan oleh teknisi. Keberadaan kabel semrawut di Jakarta sudah jadi masalah sejak lama. Selain berbahaya, tumpukan kabel di udara bahkan hingga tergeletak di tanah juga merusak keindahan kota. Gubernur Jakarta Pramono Anung beberapa waktu lalu menyatakan telah menata kabel di sejumlah kawasan. Namun niat Pemprov untuk menertibkan sebanyak mungkin kabel udara sementara masih terhalang dana APBD. Meski membutuhkan biaya besar dan kerjasama dengan banyak pihak, pengaturan kabel-kabel udara semrawut di Jakarta tetap harus berlanjut demi keindahan dan kenyamanan warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini langit Jakarta belum bebas dari kabel semrawut. Tak hanya merusak keindahan, keberadaan kabel yang melintang sembarangan juga mengancam keselamatan. Dan berikut laporan Naura Syafika dari Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kabel semrawut hingga hari ini masih menjadi permasalahan di ibu kota Jakarta. Salah satunya di sepanjang Jalan Duren 3 Raya, Jakarta Selatan. Ini beberapa dari tiang listriknya ini ada kabel yang melilit, menjuntai, bahkan ada yang terlihat tercecer di trotoar yang digunakan oleh para pengguna jalan. Dan ini adalah salah satu penampakan dari kabel listrik yang tercecer di jalanan yang kalau misalnya kita lihat ini memang berantakan sekali. Dan tidak hanya dari yang berserakan di jalanan, juga bisa kita lihat yaitu yang menempel di tiang listrik. Ini yang menjadi salah satu pusatnya dari kabel-kabel semrawut yang ada di sepanjang Jalan Duren Raya ini. Dan ini jelas saja akan mengancam dari pengguna jalan, baik dari pengguna kendaraan bermotor dan juga dari pejalan kaki yang berada di trotoar ini. Dan juga beberapa hari yang lalu pemirsa di Jakarta Barat bahkan dari kabel-kabel yang semrawut di tiang listrik ini menjadi korsleting listrik yang menyebabkan adanya percikan api dan menjadi kebakaran yang justru ini akan sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang menggunakan jalanan ini. Dan tidak hanya dari kabel yang semrawut di tiang saja, jika kita lihat di bawah khususnya yang berada di jalanan ini banyak sekali dari kabel-kabel fiber optik yang harusnya mereka tertanam rapih di bawah, tapi ini justru berada di jalanan seperti ini. Dan ini mengganggu sekali, tidak hanya dari membahayakan keselamatan, juga mengganggu dari nilai estetika, tidak enak untuk dipandang. Dan memang kalau misalnya kita melihat beberapa alasan kenapa banyak sekali kabel-kabel semrawut yang menempel di tiang listrik seperti ini, memang kalau untuk pemasangan di tiang listrik ini dinilai jauh lebih murah dibandingkan melakukan penanaman di dalam tanah. Dari Jakarta, Naura Syafika, Aris Setiawan, Sutrisno, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Upaya solusi untuk penuhi gizi berujung evaluasi karena terjadi malah tragedi. Sejumlah siswa di Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan akibat mengonsumsi makan bergizi gratis dari pemerintah. Keracunan MBG hari ini, bukannya kemarin hari ini, terbaru. Posisi sekolah SMK Gelora Perjuangan. Siswa masih terus berhadapan. Ayo,
Seorang pasien korban makan bergizi gratis kembali mendapat penanganan di Posko Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban alami kejang-kejang hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Sejumlah petugas medis bersama-sama membantu seorang pasien yang kejang usai menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Posko Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Meski sempat mendapat obat untuk redakan gejala, kondisi pasien makin memburuk hingga diputuskan dilarikan ke rumah sakit rujukan Rumah Sakit Dustira. Menurut dokter Dokes Polres Cimahi, kondisi pasien cukup mengkhawatirkan, meski tim medis telah memberikan pertolongan pertama dengan cepat. Tadi pasien tersebut adalah korban dari MDZ. Beliau itu datang sudah kejang. Jadi pada saat pelaksanaan kami terlaksana pasien sudah kami berikan diazepam. Nah untuk setelah itu untuk dievaluasi pasien masih perburukan. Jadi setelah ini kami akan rujuk ke Rumah Sakit Dustira. Untuk kondisinya seperti apa dok? Masih sudah genting atau kritis? Kalau ini lumayan ya Pak ya, agak genting ya Pak kalau untuk kondisi seperti ini. Artinya dirujuk ya? Dirujuk, tapi alhamdulillah penanganan pertamanya kita sudah tepat dan tepat, jadi udah tinggal dirujuk, insya Allah membaik. Dok, ini kalau ini ada berapa orang lagi yang akan dirujuk ini kondisinya? Kalau untuk kondisi ini tergantung kondisi pasien masing-masing ya Pak ya, jadi kalau ini kita juga nggak bisa memprediksikan karena kita bisa tahunya setelah pasien datang. Diketahui sebelumnya, Posko Kecamatan Cipongkor sudah lakukan penanganan kepada 730 orang sejak Rabu yang datang silih berganti. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kepolisian Resor Cimahi menyelidiki kasus makanan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Polisi ambil sampel dari para korban sebagai langkah penanganan keracunan. Polres Cimahi belum bisa memastikan penyebab keracunan makanan bergizi gratis yang menimpa pelajar mulai dari PAUD hingga SMA sederajat di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi terus menyelidiki dan mengambil sampel muntah siswa untuk mengetahui penyebab keracunan. Tak hanya itu, tim kesehatan dan puluhan anggota juga dikerahkan untuk membantu korban keracunan. Personil kita turunkan berjumlah sekitar 320 personil. Untuk tindakan yang kita lakukan, pertama kita sudah mengambil sampel, baik itu muntahan dari korban dan sisa makanan yang dimakan oleh korban. Itu sudah kita kirimkan ke Labkesda Jawa Barat Bandung dan di Puslapor Mabes Polri di Bogor. Keracunan MBG terjadi di dua kecamatan, Cipongkor dan Cihamplas. Saat ini korban berjumlah 1.033 dan sudah mendapat perawatan di puskesmas serta rumah sakit yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi dan Kota Bandung. Korban yang berdatangan mengalami pusing, mual, sesak nafas usai menyantap MBG yang disiapkan oleh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Cipongkor dan Kecamatan Cihamplas.